Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus mengabdi pada musim pandemi Covid ini. Tentunya kita berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama kru Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com dan berkolaborasi dengan Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Kita pastinya mengabdi, mengajar dan meneliti. Kita mempunyai suatu tujuan untuk menjadikan matematika menjadi program studi yang menyenangkan dengan ilmu-ilmu yang tidak merumitkan. Oke, untuk sebab itu kita akan coba membahas soal-soal karena memang roh utama dalam pembelajaran matematika ini adalah harus banyak-banyak mengenal soal. Bukan mengenal saja, tentu mengenal dengan cara penyelesaiannya. Bagaimana dianggap memahami matematika kalau soal-soal yang ada itu tidak dilakukan pembahasan dengan baik? Kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sudah masuk ke dalam seri yang ke-102. Kita akan membahas soal 5.29. Oke, kita akan coba lihat soalnya. Nah, di soal 5.29 ini kita akan berhadapan dengan suatu distribusi hypergeometri, di mana menurut teorinya the probability distribution of the hypergeometric random variable x, the number of success in a random sample of size n selected from the n items of which k are labeled success and n minus k labeled the failure. Nah, is hypergeometric xn n k equal to kombinasi kx multiple by combination n minus k kombinasi n minus x divide by kombinasi n. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam hipergeometri. Ada beberapa notasi yang harus kita cermati dengan baik-baik jika ingin sukses untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan geometri. Yang pertama yang harus kita tengok itu adalah apa yang ditanya. Nah, kalau ditanya itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Ya, yang ditanya pasti berhubungan dengan X. Nah, kalau kita sudah mengenal X, pasti kita mengenal K. Karena probability sukses X itu berasal dari K. Nah, jadi setelah kita mengenal K, kita pasti nanti akan mengetahui N besar dari populasi dan N kecil dari ukuran sampel. Jadi kalau begitu kita harus pastikan dulu X-nya apa, lalu K-nya apa, lalu N besar, lalu N kecil. Kalau sukses menentukan X, K, N besar, N kecil, pasti sukses dalam menjawab soal. X pasti berhubungan dengan yang ditanya dengan soal. K adalah berhubungan erat dengan X. Oke. Sedangkan N pasti angka yang paling besar atau populasi dalam soal. Sedangkan N adalah bilangan yang diambil dari N yang besar tadi. Oke, jadi kalau begitu, bagaimana cara mendapatkan X, K, N besar, dan N kecil? Coba kita lihat dalam contoh soal. Contoh soal 5.12 katanya ada 40 komponen. Oke, katanya
Untuk setiap n acceptable if they contain as many as 3 defective. Nah, ada 3 yang cacat atau lebih. Oke. Lalu katanya akan dipilih 5 komponen. Lalu katanya dapatkan peluang 1 yang cacat dari 3 yang cacat. Nah, dari sini ketahuan soalnya gitu. Ada angka 40, ada angka 5, ada angka 1, ada angka 3. Coba perhatikan. Yang menjadi X adalah 1. Kenapa X 1? Karena dia yang ditanya. What is the probability that exactly one defective is found in the sample of there are 3 defective? Nah, ini saya katakan tadi, kalau dapat X pasti dapatkan. Hanya 3. Yang pasti N-nya itu 40. Dari 40 ini akan diambil 5. Select 5 komponen. Nah, jadi kalau begitu, kalau semuanya sudah ada, N-nya 5, N besar 40, K-nya 3, X-nya sama dengan 1, maka kita tinggal memasukkan rumus saja. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah, kalau kurang jelas kita jelaskan, kombinasi KX. Nah, ini kombinasi KX dikali dengan kombinasi N besar kurang K dikali N kecil kurang X dibagi dengan kombinasi N besar N kecil. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat teori sekali lagi, katanya the probability distribution of hypergeometric random variable X, the number of success in a number sample of size N selected from the N item of which the K level success and N minus K level failure. Wah, ini dia. Jadi kalau begitu, ada N besar populasi, ada N kecil sampel, ada K, ada X. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Kita sudah lihat tadi contoh, misalnya terdapat 40 komponen katanya. Akan dipilih sebanyak 5 komponen. Dalam 40 komponen tadi terdapat 3 atau lebih yang cacat. Lalu ditanya berapakah peluang tepat 1 cacat jika dalam sampel itu terdapat 3 defektif. Jadi kalau ada yang ditanya X-nya itu 1, lalu K-nya itu berhubungan dengan yang cacat. Jadi dalam soal ini yang sukses itu dikatakan yang defektif. Oke, jadi seperti soal-soal sebelumnya, bahasa sukses itu tidak selalu dengan bahasa-bahasa yang baik-baik dalam pengertian sesungguhnya. Cacat boleh dikatakan sukses, defektif boleh dikatakan sukses karena yang ditanya dalam soal itu adalah yang defektif. Berarti defektifnya itu adalah yang sukses. Nah, itu hati-hati dalam soal. Nah, kalau begitu, dalam menghitung kan tinggal kombinasi 3, kombinasi 1, 50 dikurang K-nya tadi 3, N-nya 5 dikurang 1 dan seterusnya, kombinasi N-nya tadi 40, N-nya tadi 5. Jadi untuk menghitung ini dia cukup menggunakan kalkulator saja. Nah, untuk biar lebih mantap lagi, kita pertajam dengan soal. Oke, kita lihat pertajam dengan soal. If 7 cars are dealt from an ordinary deck of 52 playing cards, what is the probability that exactly 2 of them will be face card and B at least 1 of them will be a queen? Nah, ini soal ini beda-beda. Oke, kita lihat. Untuk menjawab soal yang A, kita pasti tahu N-nya itu N besar ada 52. Nah, ini pasti tahu. Sedangkan N kecil katanya di sini adalah
7 karena dia 7 diambil dari 52 kartu. Lalu katanya exactly 2 of them will be face card. Jadi yang ditanya itu adalah berapakah X sama dengan 2 yang berhubungan dengan K kartu yang ada mukanya. Face card. Face card itu tentu ada king, ada queen, ada jack, ada 12. Nah, kalau semuanya ini sudah ada, tentu mudah kita menghitungnya, yaitu H, nah ini tadi HX, oke, X-nya tadi adalah sama dengan 2, oke, titik koma tadi notasinya didahulukan dengan N besarnya itu ada 52, lalu ada N kecilnya itu 7, lalu ada K-nya 12. Berarti cara menghitungnya adalah kombinasi 12 ini K, oke, dikali dengan 52 dikurang 12, 40, dikali dengan N kecil 7 dikurang 2, 7 dikurang 2 adalah 5, dibagi dengan kombinasi N besar 52, 7. Wah, ini dia. 52, 7. Jadi kalau kita lihat, ya hitung sajalah. Oke, kita hitung saja, sederhana sekali dalam menghitung teori-teori yang kita berikan. Oke, di bawah itu N kurang X. Nah, ini soal yang A. Nah, bagaimana dengan soal yang B? Tentu berbeda. Soal yang B ini, at least one of them will be queen. Kalau paling sedikit satu, nah ini harus kita pahami dengan baik-baik. Coba kita lihat. Yang disebut dengan soal B, at least one itu adalah hipergeometri X besar sama dengan 1. Jadi kalau begitu, untuk mencari ini adalah cukup dengan 1 dikurang hipergeometri X-nya sama dengan 0. Oke? Karena besar sama dengan 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 7. Sedangkan 0-nya itu kita hapuskan. Cara menghapusnya 1 dikurang X sama dengan 0. Bagaimana pertanyaannya menghitung geometri X sama dengan 0? Nah, kita coba lihat sama-sama jawabannya, guys. Kita kasih tanda. Nah, dalam soal B, N-nya dalam soal B, N masih 52. Oke? N besar. Dalam soal B, N besar masih 52. Sedangkan N kecil itu masih 7. Sedangkan X sama dengan 0. Pertanyaannya K-nya berapa? Apakah K-nya ini masih sama 12 atau yang lain? Pasti K-nya beda. Kenapa? Karena dalam soal B itu katanya queen. Dia tidak menyebut face card. Berarti K-nya sama dengan 4. Berarti inilah soal informasi soal B. Maka untuk menjawab H, geometrinya itu X-nya besar sama dengan 1, at least 1 katanya. Untuk N-nya 52, N besar maksudnya. Untuk N kecilnya 7, untuk K-nya 4, itu dapat dijawab dengan 1 dikurang
kombinasi K4 X0. Oke, X0. Kenapa 0? Tadi dikurangkan dengan hipergeometri untuk X sama dengan 0 dikali dengan 52 kurang 4, 48 dikali 7 kurang 07 dibagi dengan tetap kombinasinya 52,7. Nah, ini soal dari hipergeometri. Jadi sekali lagi untuk memahami soal geometri, perhatikan X, lalu K, lalu N besar, lalu N kecil. Nah, itu konsepnya. Karena dalam geometri itu adalah memilih X sukses, dari K. Salah. Memilih X sukses dari N, dari N sampel yang diambil dari populasi dengan diberikan K label sukses. Jadi ada X yang diambil dari N, lalu N itu diambil dari N besar, lalu ada informasi X itu terkategori termasuk ke dalam suatu besaran K yang sama-sama sukses. Nah, ini dia. Apa beda K dengan N? Kalau K pasti yang sukses. Kalau N tidak ada hubungan sukses atau tidak sukses. Kalau N kecil, beda K dengan N kecil. Dalam N kecil bisa tercampur sukses dan gagal. Tetapi dalam K itu adalah sukses yang berhubungan dengan X yang ditanya dalam soal. Oke guys, mantap. Sebelum kita tutup, kita sama-sama mendengarkan salawat badar dari Ustadz Abdul Somad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Oke guys, saya rasa cukup dulu sesi yang menarik ini pada sesi 5.29. Kita sudah diperkenalkan kepada teori hypergeometri. Jadi beda dengan binomial, beda dengan multinomial. Oke, saya rasa cukup keterangan pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.